wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Teni Fitriani Zahra, mahasiswa PLP dari Universitas Siliwangi. Jadi, dalam beberapa pertemuan ke depan, kita akan bertemu pada mata pelajaran matematika. Langsung saja kita ke pertemuan yang pertama ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dilanjutkan. Nah, sudah siap belum belajarnya? Siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, buka bukunya, mari kita belajar bersama. Nah, di masa pandemi ini, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatannya, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan hindari kerumunan ya, supaya terhindar dari penyakit. Bagaimana, sudah disiapkan alat tulisnya? Semoga semuanya selalu semangat ya belajarnya, walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung. Semoga semangat adik-adik untuk belajar tidak pernah padam ya. Oke, semangat. Nah, langsung saja. Oh iya, adik-adik jangan lupa ya untuk mengisi absensi pada Google Form yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Waktu absensinya sampai pelajaran ini selesai ya. Oke, langsung saja ke materi hari ini. Adik-adik sudah tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul. Kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum itu, Ibu ingin tanya dulu. Nah, adik-adik masih ingat tidak sistem persamaan linear 2 variabel? Jadi, sistem persamaan linear 3 variabel itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Hanya berbeda pada jumlah variabelnya saja. Kalau di persamaan linear 2 variabel, variabelnya itu cuma terdiri dari 2. Misalkan X dan Y, atau misal A dan B, pokoknya hanya terdiri dari 2 variabel. Kalau untuk sistem persamaan linear 3 variabel, itu terdiri dari 3 variabel tentunya. Bisa X, Y, dan Z, atau A, B, dan C, atau apapun itu. Nah, untuk cara penyelesaiannya juga untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini tidak jauh berbeda dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, pada SPLDV kan adik-adik sudah belajar cara menyelesaikannya itu cara apa saja coba? Ya, betul. Lalu? Nah, oke. Jadi, untuk menyelesaikan SPLDV, adik-adik bisa menggunakan cara eliminasi yang pertama, kemudian yang kedua cara substitusi, atau yang ketiga cara campuran, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi, kemudian yang keempat cara atau metode grafik. Namun, pada SPLTV tidak bisa menggunakan metode grafik. Untuk metode eliminasi, substitusi, serta campuran itu masih bisa digunakan pada SPLTV. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu diharapkan adik-adik dapat memahami mengenai konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian, adik-adik juga bisa mengetahui syarat dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian adik-adik bisa menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi serta metode substitusi. Jadi, materi pada hari ini dibatasi pada 3 poin itu ya. Oh iya, Ibu mau mengingatkan kembali nih, jangan lupa mengisi absen ya. Oke adik-adik, itu tadi sekilas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Bagaimana menurut kalian? Apakah terdengar mudah? Nah, sebelum kalian menjawab mudah atau tidak, sekarang kita belajar dulu ya. Jadi, sebelum kalian mengetahui lebih jauh mengenai SPLTV ini, kalian akan belajar secara berkelompok untuk dapat berdiskusi dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan LKPD yang Ibu bagikan pada WhatsApp group. Jadi
nanti kalian diharapkan untuk berdiskusi, kemudian kalian menentukan serta mencari sumber-sumber yang relevan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Setelah itu, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Kita cocokkan jawabannya ya. Nah, tadi kan Ibu bilang kalian berdiskusi. Berdiskusinya gimana, Bu? Nah, jadi nanti Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, silahkan berdiskusi secara mandiri melalui WhatsApp group atau apapun untuk dapat menyelesaikan LKPD-nya. Berikut daftar untuk kelompoknya. Silahkan disimak baik-baik. Bagaimana? Sudah dicatat anggota kelompoknya? Baik, sekarang Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar serta indikator pencapaian kekompetensi yang harus kalian peroleh pada pertemuan sekarang. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.3.1 menyusun konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian 3.3.2 menemukan syarat sistem persamaan linear 3 variabel serta 4.3.1 menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Nah, setelah ini silakan buka LKPD-nya yang telah Ibu kirimkan pada WhatsApp group. Nah, sekarang mari kita cermati bersama-sama permasalahan yang pertama. Arya, Nia, dan Filia bersama-sama pergi ke toko buku. Untuk Arya membeli 4 buah buku, 2 pulpen, serta 3 pensil dengan harga Rp26.000. Kemudian Nia membeli 3 buku, 3 pulpen, dan 1 buah pensil dengan harga Rp21.000. Sedangkan Filia membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga Rp12.000. Jika Azka ingin membeli 2 pulpen dan 3 pensil, maka berapa uang yang harus dibayarkan oleh Azka? Nah, dalam soal ini kalian diminta untuk menyelesaikannya dengan metode eliminasi. Bagaimana metode eliminasi itu? Silahkan kalian baca bahan ajar yang telah Ibu berikan ya. Nah, yang pertama, informasi apa saja yang kamu dapatkan dari permasalahan tersebut? Nah, coba dibaca kembali dari permasalahan yang tadi. Kalian bisa mendapatkan informasi apa saja coba? Tadi kan ada Arya, Nia, serta Filia. Nah, dari 3 orang tersebut, kalian kan bisa memperoleh informasi tuh dari masing-masing orang. Arya membeli apa saja, kemudian Nia membeli apa saja, Filia membeli apa saja. Bagaimana cara kamu mengetahui harga 2 pulpen dan 3 pensil yang harus dibayar Azka? Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tadi kan untuk permasalahan yang pertama itu diminta diselesaikan dengan metode eliminasi. Nah, Ibu kasih bocoran nih untuk cara-cara atau langkah-langkahnya. Sebelum kalian menyajikan atau menyelesaikan dengan langkah-langkah ini, pastikan kalian sudah memodelkan permasalahan yang tadi itu ke dalam model matematika. Untuk langkah-langkah metode eliminasi, yang pertama, pilihlah bentuk variabel yang paling sederhana. Nah, kalian pilih persamaan mana nih yang kira-kira variabelnya itu paling sederhana. Kemudian langkah 2, eliminasi atau hilangkan salah satu peubah. Misal kalian menghilangkan X sehingga diperoleh SPL-DV. Setelah diperoleh SPL-DV, kalian eliminasi atau hilangkan salah satu peubah, misalnya Y, sehingga diperoleh satu peubah. Nah, setelah itu, setelah diperoleh satu peubah, kalian eliminasi peubah lainnya, misalnya Z, untuk memperoleh nilai peubah yang kedua. Nah, setelah kalian memperoleh 2 nilai nih, kalian tinggal tentukan aja nilai peubah yang selanjutnya, yang terakhir, misalnya X, yaitu dengan mensubstitusikan atau menentukan berdasarkan nilai Y dan nilai Z yang sudah diperoleh sebelumnya. Nah, begitu untuk permasalahan yang pertama ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu permasalahan yang kedua. Hana, Nida, dan Naura pergi bersama-sama ke supermarket untuk membeli buah-buahan. Hana membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, serta 1 kg pisang. Sedangkan Nida membeli 1 kg jeruk,
2 kg apel serta 1 kg pisang. Dan Naura membeli 3 kg jeruk, 2 kg apel, serta 1 kg pisang. Nah, dari hasil belanjaan mereka ini, mereka masing-masing mengeluarkan uang sebesar, untuk Hana mengeluarkan uang sebesar Rp125.000, kemudian untuk Nida mengeluarkan uang sebesar Rp120.000, sementara Naura mengeluarkan uang sebesar Rp200.000. Kemudian setelah sampai di rumah, Naura ditanya berapa harga masing-masing buah per kilogram oleh ibunya. Dapatkah kamu membantu Naura menghitungnya? Oke, dalam soal ini kalian diminta untuk menyelesaikan dengan metode substitusi. Metodenya seperti apa? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, seperti yang tadi, langkah untuk menentukan berapa harga masing-masing buah per kilogramnya itu, yang pertama kalian tentukan dulu informasi apa saja yang kamu dapat dari permasalahan tersebut. Tadi kan ada 3 orang, ada Hana, Nida, dan Naura. Coba kalian analisis. Hana membeli apa saja? Nah, itu betul. Kemudian Nida, Naura membeli apa saja. Setelah itu masing-masing harganya berapa. Nah, setelah itu kalian kelompokkan informasi-informasi yang kalian peroleh dari permasalahan tadi. Nah, bagaimana cara kamu mengetahui harga masing-masing buah per kilogram? Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian, serta silahkan cari referensi yang relevan untuk dapat menyelesaikannya. Karena tadi diminta untuk menyelesaikan dalam metode substitusi, nah ini Ibu kasih tahu dulu nih caranya atau langkah-langkahnya. Sebelum ke langkah-langkah ini, pastikan dulu kalian sudah membentuk permasalahan-permasalahan tadi ke dalam model-model tematika. Baik, kemudian selanjutnya setelah kalian tadi menerima arahan-arahan dari Ibu, nah sekarang kalian silahkan untuk berdiskusi, saling bertukar ide, kemudian identifikasi dan analisislah LKPD yang Ibu berikan tadi bersama teman kelompok masing-masing berdasarkan instruksi yang ada dalam LKPD tersebut. Nah, untuk menyelesaikan LKPD-nya, silahkan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan serta membaca teratur mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dan cara penyelesaiannya. Nah, selanjutnya setelah kalian menyelesaikan LKPD, mari kita buktikan bersama benar atau tidak informasi yang kalian peroleh. Baik, bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, karena waktu telah habis, sekarang mari kita bahas bersama ya. Kira-kira teman-teman untuk permasalahan yang pertama jawabannya apa nih? Sama semua nggak jawabannya? Oke, yang pertama itu jawabannya X sama dengan 3.200, kemudian Y sama dengan 3.000, kemudian untuk harga Z itu 2.400. Jadi harga yang dapat dibayarkan oleh Azka untuk membeli 2 pulpen serta 1 pensil itu adalah 2Y ditambah 3Z sama dengan 2 dikali 3.000 ditambah 3 dikali 2.400 sama dengan 13.200. Ke nomor 2, ini sama nggak jawabannya? Nah, jadi untuk harga X itu 40.000, kemudian harga Y 35.000, dan harga Z adalah 10.000. Jadi, Naura dapat menjawab kepada ibunya, harga masing-masing buah per kilogramnya itu untuk 1 kg jeruk 40.000, kemudian 1 kg apel 35.000, dan 1 kg pisang 10.000. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian, dan apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan di WA Group. Nah, sudah cukup ya untuk hari ini. Jadi, mari kita simpulkan bersama. Jadi, sistem persamaan linear 3 variabel itu merupakan sistem persamaan yang memiliki 3 variabel. Contohnya X, Y, dan Z, serta berpangkat 1 setiap variabelnya itu. Kemudian untuk bentuk umumnya yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian persamaan yang keduanya A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan ketiganya A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, untuk cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel terdapat 4 metode atau cara.
Yang pertama metode eliminasi, kemudian yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode campuran dari metode eliminasi dan substitusi, dan yang ketiga metode determinan. Untuk yang kita pelajari hari ini adalah metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, Ibu cukupkan sekian. Untuk selanjutnya, agar kalian lebih memahami, silahkan pelajari video Ibu yang satu lagi, yang berisi tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel untuk metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga semuanya paham ya materi hari ini. Jangan lupa untuk pelajari materi selanjutnya, yaitu cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode campuran dan metode determinan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya ya. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.